bersama radio kesayangan Anda, radio yang sangat luar biasa ini yang selalu hadir dengan program yang juga pastinya sangat luar biasa pula ya. Bersama program Bincang Sehat STG Probio, We Love, We Care, We Share ya. Jadi kita kembali lagi di season kali ini, kita tetap akan membahas seputar penyakit vertigo. Karena memang tema kita hari ini ya seputar penyakit vertigo. Jadi buat Anda semuanya yang barangkali memiliki keluhan dengan kesehatan ya, khususnya penyakit vertigo, nanti kalau memang ada hal-hal yang pada kesempatan kali ini belum kita sampaikan kepada Anda dan Anda pun mengalami tentang kondisi atau gejala yang beda dengan yang kita sampaikan, nanti Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 082 132 245 479 seperti itu ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, bersama STG Probio di Bincang Sehat kali ini kita juga masih bersama Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia yang tentunya setiap hari selalu strong setia untuk Anda, untuk kita semuanya, dan berbagi informasi kesehatan. Jarang-jarang loh yang mau berbagi informasi kesehatan kayak begini ya. Oke, Mas Ali, saya tuh sangat senang sekali ya, karena setiap saya hadir pasti ada Mas Ali Mustafa yang selalu berteman dengan saya, mendampingi saya, berbagi informasi kesehatan untuk warga Indonesia khususnya. Ini bahagia banget ya, apalagi untuk sahabat sehat Indonesia, pecinta STG Probio, nampaknya informasi dari Mas Ali ini saya yakin sangatlah berguna, sangatlah penting sekali gitu ya. Baik, Mas Ali, nah tadi kan sudah menjelaskan tentang perbedaan vertigo, migrain, kemudian apakah migrain itu bisa memicu penyakit vertigo kayak gitu. Nah, sekarang apakah ada ini Mas Ali terapi dari makanan atau minuman yang ada di sekitar kita untuk penderita penyakit vertigo? Ya, banyak Mbak ya, termasuk kita sering mengkonsumsi air kelapa. Ini sangat bagus karena selain melancarkan peredaran darah, ini juga bisa membantu menghilangkan toksin atau radikal bebas. Ini air kelapa ini untuk terapi vertigo bisa. Terus yang berikutnya adalah anggur, Mbak. Anggur ini salah satu buah yang bagus untuk mengatur terkait kinerja paru-paru. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa penderita vertigo ini karena kekurangan oksigen di saraf otak, sensasi pusing sendiri apabila kita tidak suka makan buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan tentu sangat sulit ya Mbak ya. Akan tetapi maka saya sampaikan ini perlu bagi masyarakat ini yang tidak suka makan buah, sekarang saya sarankan harus banyak makan buah. Nah, sebetulnya buah-buahan banyak sekali, akan tetapi yang cocok untuk penderita vertigo ini buah anggur, terus kelapa. Kelapa ini airnya juga sama daging buahnya ini juga bagus. Terus lagi kalau suka buat teh dari daun ketepeng. Nah, ini teh daun ketepeng ini juga bagus untuk penderita vertigo. Nah, di sini STG Probio sudah ada ya Mbak komposisi dari daun ketepeng sendiri. Nah, maka kalau yang tidak suka atau mungkin mencari daun ketepeng ini susah, ya sudah beli STG Probio saja. Ini salah satunya seperti itu. Tapi kalau daun ketepeng sendiri biasanya kita itu menjumpai di sering kalau di tempat kita itu ada di kawasan rada pegunungan ya, lah, rada pinggir-pinggiran gitu ya. Di pantai juga banyak. Terus ini tumbuh ini bebas, ini biasanya di daerah tropis banyak. Tinggal kita browsing, cari fotonya, kita cari ada. Yes. Jadi terkadang memang tumbuhan ini ada di sekitar kita, cuman kita yang nggak tahu kalau ini adalah namanya ini gitu biasanya ya. Oke, jadi itu terkait dari tumbuhan yang ada di sekitar kita ya. Dan juga ada buah, tadi ada air kelapa juga yang baik sekali dikonsumsi untuk penderita vertigo. Oke, itu tadi terkait dari beberapa tumbuhan atau makanan-makanan yang ada di sekitar kita yang bisa dikonsumsi untuk penderita vertigo. Nah, kalau hal-hal yang mestinya dihindari oleh penderita penyakit vertigo ini apa saja Mas Ali? Ya, kalau makanan sebetulnya makanan yang ada gasnya ya, seperti sebetulnya tape jangan dulu kalau orang vertigo, tape enggak boleh karena itu gas. Terus minuman ada, kalau minuman berkarbonasi, minuman alkohol yang mengandung alkohol ini enggak boleh bagi penderita vertigo. Ada lagi es ini juga enggak boleh karena
es sendiri ini memicu pembekuan darah pada lambung ya. Terus juga ini memicu gangguan di paru-paru juga. Ini lebih baik dihindari minum es, air dingin, terus minuman bersoda, terus minuman yang mengandung alkohol, dan tape sementara dihindari dulu. Oke, jadi memang ada ya makanan di sekitar kita yang memang sebaiknya untuk tidak kita konsumsi seperti itu. Jadi tape, kalau saya suka banget ya, nampaknya Mas Ali sendiri juga suka banget ya sama yang namanya tape. Iya, kalau kita sehat enggak apa-apa, tapi kalau yang memiliki gangguan vertigo lebih baik dihindari dulu. Oke, jadi itu saran-saran ya yang pastinya sangat bermanfaat lah. Kalau saya sih seperti itu, karena memang terkadang kita nggak tahu ya, kita pas pusing-pusing dikiranya cuma darah rendah saja, akhirnya kita nggak makan timun gitu. Nah ternyata salah satu yang mungkin perlu kita tidak konsumsi adalah tape. Dan tadi kalau jenis minuman ya, ini adalah minuman yang mengandung gas juga ya, kayak misalkan soda kayak gitu. Nah itu kayaknya kurang bagus dikonsumsi untuk penderita vertigo ini Mas Ali ya. Dan juga es yang memang sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Oke, jadi seperti itu ya untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia yang masih setia bersama radio kesayangan Anda di program kita Bincang Sehat bersama STG Probio kali ini. Nah, untuk terapi yang lain mungkin ada Mas Ali terkait dari penyakit vertigo ini? Terapi yang lain bisa menggunakan terapi refleksi ya, titik-titik saraf kaki ataupun tangan. Ini bagi penderita vertigo ini bisa diterapi. Kalau terapi kaki ya di jempol ya, biasanya di jempol atau ibu jari kaki, ini baik kanan atau kiri. Ini diterapi, biasanya terapi-terapi khusus ini misalnya ada tekanan-tekanan di saraf kepala atau saraf otak, ini 30 kali tekanan, hingga kalau yang vertigo parah ini sampai 60 kali tekanan. Ini baik ini di kaki ataupun tangan seperti itu. Oke, jadi itu adalah terapi lain untuk penderita vertigo. Dan jangan lupa juga untuk sahabat sehat Indonesia, selain terapi itu tadi, kemudian menghindari makanan-makanan yang mengandung gas, kemudian minuman yang mengandung minuman es atau yang bersoda, dan minuman siap saji biasanya seperti itu ya, atau minuman kaleng-kaleng kayak gitu. Nah, kita juga harus mengkonsumsi STG Probio untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi kalau memang kita sudah memiliki keluhan seperti ini tadi, vertigo. Vertigo itu kalau dikatakan sulit disembuhkan ya emang sulit, kalau dikatakan mudah disembuhkan ya memang mudah, tergantung dari diri kita lah, bagaimana kita menyikapi untuk penyakit vertigo ini, dan bagaimana kita pandai-pandainya menjaga kesehatan kita, atau kita yang memang sudah menderita vertigo pengen banget segera sembuh. Nah ini cara-caranya tadi juga tipsnya sudah dijelaskan oleh Mas Ali Mustafa, jadi semuanya itu tinggal ke diri kita juga ya. Jadi, bagi penderita vertigo yang sudah parah ataupun yang sering terjadi, mungkin 1 minggu sekali timbul, atau bahkan 1 minggu bisa lebih dari 1 kali atau 2 atau 3 kali. Ini ada 3 metode yang memang harusnya dijalankan semua, harus bareng-bareng Mbak ya. 3 metode ini adalah adalah metode terapi atau terapi yang saya sampaikan, baik itu refleksi, akupresur ataupun akupuntur. Terus ini harus jalan. Terus yang kedua adalah metode dengan mengkonsumsi herbal seperti STG Probio. Ini sangat cocok untuk terapi yang herbalnya. Yang ketiga adalah menjaga pola makan yang menjaga pola makan, yang itu hindari makanan-makanan yang memicu vertigo, dan juga makanan-makanan yang sebagai pendukung pengobatan atau buah-buahan yang sebagai pendukung pengobatan ini harus dikonsumsi. Nah, tiga-tiganya ini harus dijalankan di setiap harinya. Jadi misalnya saya kena vertigo ya, pada hari itu juga mungkin 1 minggu 2 kali terapi refleksi, terus makan buah anggur atau air kelapa, terus minum juga STG Probio sesuai aturan, yaitu pagi 2 seloki, siang 2 seloki, dan malam hari 2 seloki ini sebelum tidur. Nah, ini diterapkan bagi penderita-penderita yang saya sarankan yang sudah mungkin sering timbul, ini baik faktor resiko-resiko yang karena mungkin pernah jatuh, atau ini saya sarankan untuk tiga-tiganya ini berjalan bareng seperti itu Mbak. Oke,
Oke, jadi ada 3 metode yang memang bagus atau harus kita lakukan gitu ya, agar memang tuh penyakit jangan kita diambil salah satu. Aku terapi saja, terapi saja tentu tidak efektif, atau aku tak makan anggur saja, atau ini juga tidak efektif. Karena pada dasarnya kalau tiga-tiganya ini berjalan dengan tepat, otomatis semuanya saling sinergi ya, semuanya saling sinergi, dan tiga-tiganya ini saling ada kaitannya. Jadi terapi ini saya sampaikan, terapi ini sifatnya membuka simpul saraf peredaran darah. Ini dibuka dengan terapi. Yang kedua, setelah itu minum STG Probio. Nah, ini STG Probio langsung menuju sasaran, baik itu di pencernaan untuk peredaran darah, baik itu juga ke paru-paru untuk mengatur atau mengontrol oksigen ya. Ini yang herbalnya. Yang berikutnya adalah makanan baik itu anggur atau buah anggur atau air kelapa. Ini membantu mempercepat proses perjalanan atau proses pengobatannya. Jadi tiga-tiganya harus jalan, dan hindari makanan pemicu. Ya, mentang-mentang sudah mungkin terapi dan ini tetap minum soda ataupun minum es ataupun ini ya sama juga bohong. Jadi tiga-tiganya ini harus berjalan dengan baik. Demikian, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya untuk sahabat sehat Indonesia, tiga-tiganya harus berjalan. Metodenya jangan diambil salah satu untuk tubuh kita agar tetap sehat, dan khususnya untuk penderita penyakit vertigo ini juga bisa segera teratasi ya. Nanti kita akan membahas seputar faktor resiko siapa saja yang bisa terserang vertigo ya. Tentunya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami, bersama radio kesayangan Anda dalam program kita, program yang sangat luar biasa sekali, program Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Sahabat sehat Indonesia, Anda tengah mendengarkan Bincang Sehat spesial hari ini yang dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Baik, kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share ya. STG Probio, produk herbal alami plus probiotik alami yang memang sangat baik sekali dikonsumsi untuk kita semuanya, baik untuk menjaga kesehatan kita, menambah daya tahan tubuh kita, atau dikonsumsi untuk orang-orang yang berkebutuhan ya, atau orang-orang yang memang kesehatannya terganggu. Seperti halnya pada kali ini, misalkan Anda terkena vertigo, karena memang sesuai dengan topik kita kali ini adalah penyakit vertigo ya. Ini aman dan pas banget Anda menggunakan STG Probio untuk terapi kesehatan Anda. Dan di season sebelumnya tadi kita juga sudah membahas Pak Ali Mustafa, pakar kesehatan herbal Indonesia, tadi juga sudah memberikan 3 metode yang harus kita jalani agar vertigo kita cepat sembuh, begitu Mas Ali ya. Mulai dari terapi, kemudian mengkonsumsi STG Probio, dan juga pastinya menjaga asupan-asupan makanan dan menghindari makanan-makanan yang memang sebaiknya tidak kita konsumsi, seperti itu. Nah, ini ketiga-tiganya memang harus ada semacam chemistry ada semacam ikatan ya. Jadi kita tidak boleh melakukan salah satu di antaranya dan meninggalkan yang dua, atau kita kerjakan yang dua, metode yang satu kita tinggalkan. Jadi biar untuk vertigo kita cepat sembuh, cepat beraktivitas sebagaimana seperti biasanya, 3 metode tersebut memang harus kita jalankan semuanya agar kita atau kesehatan kita juga cepat pulih kembali, seperti itu Mas Ali Mustafa ya. Baik, sahabat sehat Indonesia, terkait dari penyakit vertigo ini memang ada faktor resiko ya. Siapa saja kiranya yang mudah mengalami vertigo, ini nanti akan langsung dijelaskan juga oleh Mas Ali Mustafa. Nah, ada siapa saja ini Mas Ali Mustafa yang gampang atau faktor resiko dari penyakit vertigo itu sendiri? Ya, ini penting saya sampaikan bahwa penderita vertigo ini yang memiliki resiko ya terkena vertigo ini biasanya kalau usia umur ya rata-rata umur 50 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan usia muda bisa kena. Nah, seseorang yang mengalami kecelakaan atau benturan kepala terus memiliki riwayat faktor genetik, ini juga bisa. Mengalami stres berat, ini juga bisa. Sering mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol,
Ini juga bisa. Terus wanita khusus untuk wanita ini mengkonsumsi obat-obatan seperti pil KB atau yang obat-obatan yang untuk hormon estrogen ya. Ini juga bisa memicu vertigo. Nah, orang-orang yang KB pil ini ya. Terus alergi. Nah, vertigo dapat menjadi salah satu gejala munculnya alergi juga. Terus seseorang yang kena tumor otak ini bisa juga vertigo karena faktor tekanan udara, cuaca yang berbeda ini bisa juga. Misalnya seseorang yang baru pindah, misalnya dari Indonesia pindah ke Kutub Utara atau ke Rusia atau kemana. Ini bisa juga karena faktor udara ya, faktor oksigen yang berbeda. Ini juga bisa. Nah, saya sampaikan terkait stres berat, gangguan kecemasan, ini rasa cemas yang mungkin panik dan sebagainya, ini bisa juga berpotensi vertigo. Terus sakit sifilis ini infeksi menular dari seksual, ini biasanya laki-laki ini bisa kena. Terus ada lagi terkait diabetes ini juga memiliki resiko vertigo. Kehamilan faktor tentu orang-orang yang hamil ini karena perubahan hormon ini juga bisa kena vertigo. Nah, terus penderita Alzheimer atau Parkinson, nah, ini sakit gangguan saraf kepala ya, ini bisa karena keseimbangan orang-orang yang menderita Parkinson ini yang biasanya tangan ini gemetar seperti itu ya. Ini bisa juga kena vertigo. Stroke ringan ini bisa juga. Nah, ternyata banyak Mbak ya. Nah, ternyata yang begitu saya sampaikan disimak banyak. Nah, makanya baik laki-laki atau perempuan ini ya kita jalani kehidupan secara baik karena bisa juga nih. Ya itu tadi penyakit sifilis saja bisa memicu vertigo. Ini padahal jauh ya hubungannya dari bawah sampai ke atas. Nah, begitu juga ya kan, begitu juga mengkonsumsi pil KB. Ini karena hormon estrogen. Ini juga memicu vertigo. Ini mungkin ibu-ibu yang mendengarkan siaran ini yang mungkin mengkonsumsi pil KB yang tidak cocok bisa seperti itu. Oke. Jadi untuk Anda ketika khususnya untuk ibu-ibu, mamah-mamah muda yang mengkonsumsi pil KB ya, kemudian ketika mengkonsumsi kok tiba-tiba kepalanya terasa berputar-putar atau pusing, ini nampaknya segera dan sesegera mungkin untuk dicek kesehatannya. Seperti itu Mas Ali ya. Iya, ada lagi Mbak, lupa ini. Bagi yang memiliki gangguan di telinga ya, karena ya saya cuplik awal tadi bahwa vertigo ini ada kaitannya dengan telinga. Nah, kelainan jumlah cairan di telinga ini memicu vertigo, seperti respon imun yang tidak normal, ini hubungannya dengan telinga. Infeksi virus yang melalui telinga ini juga bisa. Terus juga terkait adanya penyumbatan pembuluh darah di saraf telinga, ini seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk sahabat Indonesia. Ini yang masih setia bersama kita semuanya di Bincang Sehat. Tentunya banyak sekali hari ini yang kita bahas dan poin-poin penting dari penyakit vertigo ini yang memang harus kita kerjakan atau yang harus tidak kita kerjakan. Apa yang harus kita makan atau apa yang harus kita hindari. Ini memang tadi sudah diinformasikan. Apalagi dari faktor resiko sendiri ternyata banyak banget ya. Bahkan ibu-ibu yang mengkonsumsi pil KB ternyata ini pun juga bisa memicu penyakit vertigo. Nah, di session kita yang terakhir ini Mas Ali ya, karena kita memang membahas terkait dari vertigo, bisa diinformasikan ulang terkait dari keunggulan STG Probio untuk penyakit vertigo. Sedikit saja sebelum kita pamit ini ya. Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa STG Probio ini mampu memperbaiki sistem peredaran darah dan pernapasan, sehingga mengkonsumsi STG Probio ini sangat dibutuhkan bagi penderita vertigo ya Mbak. Nah, STG Probio bagi penderita vertigo ini bisa mengatasi penyumbatan pembuluh darah yang ada di saraf kepala. Terus memperbaiki sistem sirkulasi oksigen yang ada di saraf otak. Selain itu, STG Probio juga membantu memulihkan sistem saraf, baik itu gangguan di saraf otak maupun gangguan di saraf telinga yang memicu vertigo. Terus STG Probio mampu mencegah dan mengatasi efek mual dan muntah. Ini bagi penderita vertigo yang sampai mual dan muntah. Nah, STG Probio sendiri juga mampu memperbaiki gangguan-gangguan infeksi seperti karena virus ya, seperti pemicu vertigo, sifilis atau apa. Ini STG Probio berperan di sini karena
bisa mengatasi ataupun mematikan virus ataupun bakteri yang tidak baik ya. Terus STG Probio sendiri bisa mencegah terkait komplikasi lanjutan karena vertigo. Demikian. Oke, jadi memang STG itu perannya sangat penting sekali untuk kesehatan kita pastinya ya. Dan kita bisa konsumsi 2 seloki pagi hari, 2 seloki malam hari untuk menjaga kesehatan kita. Dan kalau memang kita memiliki keluhan ya pastinya bisa ditambahkan dosis yang kita konsumsi ya. Iya, maka ini ya, selain itu, selain memperbaiki STG Probio ini bisa yang saya sampaikan itu, ini apabila dikonsumsi bagi istilahnya untuk menjaga kesehatan saraf otak, ini bisa memperbaiki sel-sel otak yang mengalami kerusakan. Terus memperbaiki sistem saraf terkait pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi darah di otak dan memperbaiki kualitas tidur, Mbak ya. Nah, biasanya kalau mengkonsumsi STG Probio dalam beberapa hari kan tidurnya juga lebih nyenyak, dan ini salah satu terapi bagus, terapi herbal bagi penderita vertigo. Oke, dan di segmen terakhir ini Mas Salim Mustafa ada hal-hal penting yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat sehat Indonesia kali ini. Iya, penyakit timbul karena kita terlalu sering memandang remeh. Pentingnya menjaga kesehatan ini tentu harus kita perhatikan. Dan Anda tahu, cinta sejati benar-benar penting, tapi teman juga penting, keluarga juga penting, bertanggung jawab, disiplin, dan menjadi sehat juga benar-benar penting. Maka mari kita jaga kesehatan kita, jaga teman kita, juga jaga cinta kita. Wow, luar biasa sekali, super sekali hari ini ya. Oke, dan jangan lupa sekali lagi Anda bisa konsumsi STG Probio setiap pagi hari dan juga malam hari menjelang tidur sebanyak 2 seloki. Dan kalau memang ini dibutuhkan atau memang kesehatan kita sudah terganggu, silakan dosisnya ditambah pas siang hari. Kita bisa konsumsi STG Probio 1 jam sebelum makan agar STG Probio bisa segera diserap oleh tubuh kita. Anda pun sahabat sehat Indonesia bisa mendapatkan STG Probio di agen-agen atau apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio khusus untuk wilayah Jawa Timur. Sekali lagi Anda semuanya bisa mendapatkan STG Probio di Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. Dan terkait dari penyakit keluhan yang Anda derita, nanti Anda pun juga bisa berkonsultasi di call center kami 082132245479. Jaga selalu kesehatan Anda karena kesehatan merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memang kewajiban kita adalah menjaganya ya. Salam sehat bersama STG Probio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.